Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini akan membuat raport? Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar pada kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu membuat raportnya sudah menggunakan e-raport ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi e-raport dari Kemdikbud seperti yang nampak ini, mungkin Bapak Ibu bingung, kok di sini nggak muncul ya tahun pelajaran 2023-2024 ganjil? Kok munculnya cuma 2022-2023 genap? Nah, simak terus video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan tahun ajaran 2023-2024 ganjil di aplikasi e-raport. Tentunya yang bisa melakukan perubahan tersebut adalah admin e-raport Bapak Ibu. Silahkan video ini Bapak Ibu tunjukkan ke admin e-raport dari sekolah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik, langkah pertama silahkan masuk ke aplikasi e-raportnya seperti ini. Kemudian login penggunanya menggunakan akun admin ya. Admin, passwordnya apa. Setelah itu masuk ke semester yang terakhir. Ini kan ada ganjil genap. Terakhir kemarin kan adalah 2022-2023 genap. Maka pilih yang genap. Kemudian masuk. Nah, ini adalah data raport di semester kemarin. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah silahkan Bapak Ibu backup dulu. Data ini di backup dulu supaya nanti sewaktu-waktu kita membutuhkan data ini tidak hilang. Caranya bagaimana? Silahkan scroll ke bawah di bagian menu. Di atas tombol keluar ini ada menu backup dan restore data. Silahkan diklik. Kemudian pastikan tabnya yang aktif adalah tab backup data e-raport SD. Kemudian tekan tombol berwarna biru backup data e-raport SD. Nah, maka akan muncul peringatan selamat proses backup data e-raport SD berhasil. Bila sudah seperti itu, silahkan klik kembali. Tapi untuk ngeceknya di mana? Ngeceknya di sini ya Bapak Ibu, di drive C. Nih. File backup restore underscore e-raport garis miring backup. Jadi ngeceknya di file C. Ngeceknya itu di drive C, kemudian di bagian backup e-raport ini ya, yang ini backup restore e-raport ini dibuka bagian backup. Nah, ini yang terbaru tadi yang tanggal 12/12/2023 lah, yang ini yang terbaru, ini yang lama Bapak Ibu yang sudah saya backup di semester 1. Nah, bila sudah Bapak Ibu baru nih bisa kita untuk mulai proses menambahkan tahun ajaran barunya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita mudah Bapak Ibu. Tinggal tarik atau ambil data dari Dapodiknya. Jadi kita menggunakan menu ini, ambil data Dapodik. Nah, namun pastikan data Dapodiknya adalah data Dapodik yang sudah terbaru, yaitu sudah semester 2023-2024 ganjil. Namun, ada hal yang perlu Bapak Ibu setting dulu. Nah, ini kalau langsung saya klik tadi ambil data Dapodik itu munculnya nih status koneksi web service aplikasi Dapodik, koneksi ke Dapodik gagal. Silahkan isikan data web service dengan benar. Loh, perasaan data web service-nya sudah diisi sejak dari semester kemarin. Oke. Yang perlu saya garis bawahi di sini Bapak Ibu, yang jelas kita tidak perlu install aplikasi e-raport baru. Kita bisa menggunakan aplikasi e-raport yang lama, hanya kita nanti mengupdate datanya saja. Lah, data inilah yang kita update. Ini data koneksinya. Kenapa? Karena setiap kita melakukan pembaruan update aplikasi Dapodik, data web service di aplikasi Dapodik itu hilang Bapak Ibu. Nih, hilang. Jadi kita perlu setting ulang saat ada tahun ajaran baru. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah masuk ke Dapodiknya. Kemudian di bagian menu pengaturan, silahkan masuk ke web service. Ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Silahkan Bapak Ibu lihat di playlistnya, playlist e-raport. Tekan yes.
Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik tambah warna biru. Untuk nama aplikasi kita sesuaikan di sini. eRaport SD kecil semua. Kita sesuaikan di sini, ketik di sini eRaport SD. Kemudian untuk IP address ini apabila aplikasi Dapodik dan aplikasi eRaport-nya itu terinstall dalam satu perangkat, satu laptop, satu komputer, maka IP address-nya diisi localhost. Namun, apabila berbeda perangkat, maka harus kita setting menurut IP-nya masing-masing. Cara settingnya bagaimana? Saya tidak akan menjelaskan di video ini, Bapak Ibu bisa simak video saya sebelumnya saja yang lebih jelas, gitu ya. Ini kebetulan punya saya ini adalah juga berbeda perangkat, maka akan saya setting cepat saja di sini. Saya setting cepat saja ya Bapak Ibu. Jangan lupa kalau sudah diinputkan semua diklik simpan. Kemudian masuk ke aplikasi Raport SD-nya, kita perbarui juga data ini. Data IP server eRaport, data IP server Dapodik ini kita perbarui. Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan perangkat yang tadi, yang satu perangkat tadi isinya localhost semua ya ini. IP server eRaport diisi localhost, IP server Dapodik diisi localhost. Kalau ini saya ubah dulu IP-nya, saya sesuaikan dengan IP saya yang sekarang. Karena IP ini juga bisa berubah-ubah ya Bapak Ibu. Jelas yang akan berubah adalah key ini Bapak Ibu. Lah key ini bisa kita copy langsung dari Dapodiknya. Salin tekan. Seperti ini. Kalau sudah klik simpan. Oke, muncul peringatan ini, klik OK. Kita tes dulu koneksinya. Oke, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Koneksi ke Dapodik lokal berhasil. Kalau sudah berhasil, baru kita bisa masuk ke menu ambil data Dapodik. Kita bisa narik datanya dari Dapodik. Klik satu-satu yang warna hijau, update data sekolah. Oke. Kemudian update data guru. Oke. Sambil diperhatikan data yang muncul ya Bapak Ibu sesuai atau belum. Update data siswa. Oke. Ada data transaksional. Oke. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, jangan sampai kaget misalkan kok ada data siswa yang berbeda, misalkan ini 69 data. Kemudian data rombel ajaran di tahun ajaran ini kok jadi 99. Kok beda dengan data di Dapodik? Jangan khawatir. Silakan Bapak Ibu langsung masuk ke menu dashboard, yang dicek yang ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah sesuai, nih jumlah siswanya sesuai, rombelnya sesuai, ekskulnya sesuai, maka itu sudah benar. Jadi tidak masalah tadi diambil data Dapodik tadi kok munculnya beda, nggak usah dipedulikan. Yang penting di sininya sudah sesuai. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tarik data, maka ini otomatis akan berubah tahun ajarannya, yaitu adalah tahun ajaran 2023-2024 ganjil. Dan apabila Bapak Ibu nanti logout dan login, maka untuk yang ganjil sudah muncul. Oke. Cukup mudah ya Bapak Ibu caranya kita update data, memasukkan tahun ajaran yang baru ke aplikasi eRaport ini. Hanya seperti itu. Nah, langkah berikutnya bagi para admin dari eRaport, Bapak Ibu bisa mulai untuk setting-setting lagi. Misalkan adalah memperbarui data user. Misalkan ada guru yang baru, maka Bapak Ibu bisa klik generate ulang user, di generate lagi. Nah, mungkin ada yang pindah, ada yang masuk. Kan ini banyak relokasi P3K itu kan sangat pesat ini. Jadi banyak sekolah yang berpindah-pindah gurunya. Makanya bisa kita generate ulang. Karena data yang muncul di sini adalah data di semester kemarin. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa referensi data lokalnya diubah. Kalau hal-hal setting-setting seperti ini Bapak Ibu bisa simak saja di video saya sebelumnya. Satu lagi Bapak Ibu, ada yang perlu saya jelaskan di sini. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ekskul saya sudah masuk ya. Namun Bapak Ibu harus ngatur lagi ekskul di aplikasi Dapodiknya, karena setiap kita update semester baru itu data ekskulnya hilang. Jadi kembali hilang lagi. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus
atur dulu di menu rombongan belajar, kemudian ekskul ini diatur, kemudian dimasukkan anaknya pada anggota rombelnya, anaknya dimasukkan. Kalau sudah, Bapak Ibu masuk ke bagian menu sekolah, kemudian tunggu dulu, masuk ke bagian ekstrakurikuler. Mana nih ekstrakurikuler? Nah, ini di sini silahkan Bapak Ibu tambahkan SK-nya. Seperti itu. Kalau sekolah kami kebetulan baru kelas 1, 2, 4 dan 5. Ini sengaja saya buat pramuka 1 2 3 4 5 supaya memudahkan saja. Karena saat kita input nanti kan seperti ini. Tuh. Beda-beda ya, Bapak Ibu. Nanti kalau cuma pramuka gitu bingung kita mana yang sudah diinput, mana yang belum. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu video saya kali ini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita diskusi bersama, kita belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.